Halo semuanya, selamat pagi. Bersama saya lagi. Kita akan mengupas banyak hal kali ini. Dan sebelum itu, seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone. Jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang orang anggap orang akan anggap itu gila. Alasan kenapa mereka membunuh Gaddafi. Al-Gaddafi. Apa kalian tahu kalau di Libya itu tidak ada gembel semasa Al-Gaddafi masih hidup? Semua orang punya tempat tinggal, rumah, apartemen. Tidak ada orang yang tinggal di jalan, tidak ada gembel, tidak ada pengemis. Dan pendidikan di Libya juga itu gratis. Dari taman kanak-kanak, atau TK, sampai kuliah. Semuanya dibayar dan dibiayai oleh pemerintah. Dan bahkan pemerintah akan memberi bantuan ke orang-orang yang mau belajar di luar negeri. Dan tahukah kalian kalau di Libya juga, dulu semasa Al-Qaddafi masih memimpin, Libya itu membuat pengobatannya sendiri. Dia membuat obatnya sendiri dan menggratiskan semua pengobatan. Dan orang-orang akan bertanya, dari mana Libya dapat bisa menggarantiskan semua itu, mulai dari sekolah, obat, pendidikan dan lain-lain. Dari penjualan oil, penjualan minyak. Semua orang di Libya dari penjualan minyak itu dapat bagian. Dan salah satu alasan kenapa mereka membenci Al-Qaddafi dan berusaha menyingkirkannya, karena Muhammad Gaddafi bervisi membuat UN-nya sendiri di Afrika, United Nations of Africa. Dan Gaddafi juga berencana membuat bank pusat di Afrika dengan bunga 10%. Dan Gaddafi juga tidak mau ambil uang di World Bank. Itulah kenapa menurut saya Fed, keluarga Rothschild, tidak suka dengan itu. Dan faktanya mereka juga berusaha menyingkirkan Gaddafi karena ingin menguasai minyak di Libya. Bankir Rothschild dan anggota Reuters dan juga Sison telah membunuh miliaran orang di Eropa dan Iranian dari tahun 1917 sampai 1933. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, mereka menunggu 20 tahun untuk memulai propaganda 6 juta orang Yahudi mati dan membuatnya viral dan berusaha membuat orang Yahudi merasa paling menderita. Tapi sayangnya media yang dikuasai oleh mereka tidak pernah membahas tentang 80 juta orang Kristen kulit putih di US dan di Eropa Barat itu brutal dibunuh. Dan cuma koloni Yahudi yang paling sering dibahas dan yang paling tersakiti. Ada mulai Karah yang menyakiti.
Jerman setelah Perang Dunia Pertama, mereka mengontrol Bank Jerman di bawah pimpinan Max Walberg. Max Walberg mengirim bantuan ke Lenin untuk memulai pembantaian Bolshevik di tahun 1914 dengan tujuan menjatuhkan Tsar. Rusia merespon dengan melawan dan berusaha membebaskan diri dari kekuasaan Yahudi dalam peristiwa revolusi Bolshevik. Sayangnya Yahudi menang. Hitler mengatakan dalam bukunya bahwa komunis itu Yahudi. Mereka dalang di balik revolusi Rusia. Mereka membunuh lebih dari 30 juta orang Rusia. Semua orang cerdik dibunuh dengan cara paling kejam. Itu rencana mereka untuk menaklukkan seluruh dunia, dan negara selanjutnya adalah Jerman. Dan orang harus mengerti bahwa cara terbaik untuk menguasai suatu wilayah, seseorang, ataupun negara itu dengan menghancurkan masa depannya. Salah satu masa depan yang paling penting untuk dihancurkan adalah pengetahuan yang dimiliki sekarang. Jadi mereka membunuh semua orang yang cerdik, semua orang yang punya pendidikan, semua orang yang punya kemampuan untuk berpikir kritis. Mereka membunuhnya, bukan cuma membunuhnya, mereka juga menyiksanya terlebih dahulu. Jika kita tidak mengalahkan mereka sekarang, mereka akan membantai puluhan juta orang lagi. Banyak di antaranya pasti orang-orang pintar, cendekiawan. Itu kata Hitler. Begitulah mereka berpindah dari negara ke negara. Tujuannya sangat jelas, yaitu cuma orang Yahudi yang boleh pintar di dunia. Faktanya memang orang Yahudi banyak orang-orang pintar. Mereka adalah minoritas di dunia, populasinya sedikit. Dari cara mereka untuk menguasai dunia adalah dengan menjadikan diri mereka paling pintar, paling terdepan, paling jenius, paling jahat. Revolusi Rusia didalangi oleh mereka. The War of Class Harmony tertinggi hanya bisa digapai setelah beberapa orang terbunuh. Itu kata Lenin. Lenin percaya kalau kesatuan itu hanya dapat diraih ketika banyak orang terbunuh, beberapa orang terbunuh. Kalian harus tahu kalau Lenin itu Yahudi. Tahun 1970, Lenin kemudian punya kemampuan untuk mempraktikkan filosofi Marxisme. Orang-orang yang menolak akan dibunuh dan dilupakan. Dan tidak tahu berapa jumlahnya, korban dari peristiwa Marxisme ini diperkirakan lebih dari 10 juta orang. Ini lebih banyak daripada 6 juta orang. Selama musim dingin di Ukraina tahun 1932, semua suplai makanan diambil agar tidak ada yang kabur dari Ukraina. Tujuan Stalin adalah membuat orang Ukraina mati kelaparan. Mereka membuat kelaparan, mereka memotong jalur suplai agar orang-orang di Ukraina tidak kabur dari Ukraina. Ketika mereka kelaparan, mereka lebih lemah untuk ditindas. Dan ketika lemah, mereka akan dibantai. Pembunuhan massal di Katyn. Setelah itu mereka melakukan pembantaian setelah di Katyn, mereka juga melakukan pembantaian. Siapa mereka? Di peristiwa ini komunis. Jadi komunis itu melakukan pembantaian seperti makanan sehari-hari. Dimulai di Riga, Tatu,
Lerif, dan Minsk. British War Crime Act memberi perlindungan pada komunis karena war crime hanya untuk menghukum Jerman. Kalian harus tahu bahwa war crime itu cuma untuk Jerman. Jadi, komunis seperti Lenin, Stalin, Churchill, dan orang-orang jahat seperti itu dilindungi. Siapa yang melindungi mereka? Ya mereka. The New York Times adalah kendali Yahudi, dan selama masa Holodomor pertama dan kedua, pemilik dan publisher adalah Adolf Hoch, seorang Yahudi. Jurnalis Joseph Alsop juga klaim kalau Duranty adalah agen KGB dan berbohong seperti Ahli. Duranty ada di sana selama masa puncak derat teror untuk mempush kelaparan di Rusia. Holodomor pertama itu terjadi tahun 1921 sampai 23, dan juga Holodomor kedua itu terjadi tahun 1932 sampai 1933. Zionis yang mengisi posisi pemerintah sangat ingin menerima Zionis mengisi posisi pemerintah US untuk mengendalikan rejim pembantaian yang berbeda. Baiklah, terima kasih, cukup sekian.